Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Imelia. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini saya akan menyampaikan informasi mengenai Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Saat ini dunia tengah digemparkan dengan kemunculan virus baru bernama Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Virus corona ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini diduga berasal dari hewan kelelawar dan ular, kemudian menjangkiti manusia, lalu dari manusia ke manusia. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, yakni Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Bagaimana penularan dari COVID-19? Penularan ini melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan saat seseorang batuk atau bersin, melalui sentuhan atau jabat tangan orang yang terinfeksi corona, menyentuh benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti apa gejala yang dirasakan seseorang apabila terinfeksi COVID-19? Virus corona memiliki gejala yang serupa dengan flu biasa yang sering dialami, namun hal ini dapat berakibat fatal, yakni mengalami hidung tersumbat, sakit kepala, pilek, hingga diare. Virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari COVID-19? Pertama, menjaga kesehatan, agar sistem kekebalan tubuh kita meningkat. 2. Mencuci tangan. Sebaiknya mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. 3. Terapkan etika. Ketika batuk atau bersin, menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. 4. Menjaga jarak. Bicara dengan orang lain setidaknya 1 meter. 5. Menggunakan masker bagi kamu yang sedang sakit atau berada di tempat umum. Dan yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Bagaimana penyebaran virus corona di Indonesia? Awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ditemukan 2 WNI yang positif virus corona. 2 WNI tersebut sempat berkontak langsung dengan WNA asal Jepang yang berdomisili di Malaysia. Dilansir dari CNN Indonesia pertanggal 22 April 2020, jumlah pasien positif corona di Indonesia mencapai 7.418 orang. Dari jumlah itu, 635 orang dinyatakan meninggal dunia dan 913 orang dinyatakan sembuh. Virus corona menyebar begitu cepat di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia memberlakukan aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Pemerintah Indonesia menerapkan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kota Jakarta menjadi kota pertama yang memberlakukan aturan PSBB yang dimulai pada tanggal 10 April 2020. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Tujuan PSBB adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di suatu wilayah. PSBB tercantum dalam Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Lama pemberlakuan, masa inkubasi terpanjang 14 hari dapat diperpanjang. Tempat usaha yang boleh beroperasi selama masa PSBB diantaranya supermarket, minimarket, pasar, toko bahan pangan atau pokok, apotik dan toko peralatan medis, layanan ekspedisi barang, distributor bahan bakar, minyak, dan energi, pembangkit listrik, unit, dan layanan transmisi dan distribusi, penyediaan layanan internet, penyiaran, dan layanan kabel, bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran dan ATM, toko bangunan serta toko ternak dan pertanian, rumah sakit, puskesmas, dan vaskes umum, serta media cetak dan elektronik. Adapun pelarangan kegiatan sosial budaya seperti pertemuan politik, hiburan, olahraga, akademik, dan budaya. Pembatasan kegiatan, sekolah dan tempat kerja diliburkan. Pembatasan transportasi umum dan pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah dan jarak penumpang. Pengecualian untuk transportasi kebutuhan dasar penduduk. Transportasi roda 2 termasuk ojek online tidak boleh mengangkut penumpang dan hanya barang.
serta pembatasan kegiatan keagamaan, semua tempat ibadah ditutup. Semoga virus corona yang menyebar di berbagai negara di dunia dapat teratasi dengan cepat dan tidak ditemukan lagi kasus positif lainnya. Ingat, selalu patuhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus corona. Mari kita hentikan penyebaran virus corona dengan menjaga imunitas tubuh kita, menjaga jarak, dan tetap berada di dalam rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Stay safe and stay at home. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.